Gitu dia sudah tadi jadi presiden, boroknya lagi dibuka semua, saudara. Borok soal ijazah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, sampai yaitu ijazah UGM-nya dibongkar, itu borok habis-habisan. Habis-habisan korupsinya, nepotismenya, bahkan sekarang rakyat di mana-mana terbuka. Ternyata begini borok 10 tahun saat memimpin Indonesia, saudara. Presiden kita berkali-kali berteriak, ayo perangi koruptor, saya akan perangi koruptor, saya tidak takut itu ancaman koruptor. Sudah bagus kalimatnya, sudah bagus kata-katanya, tapi sekarang yang kita minta adalah actionnya, tindakannya. Korupsi nggak bisa dihapus dengan kata-kata, korupsi nggak bisa dihapus dengan teriak-teriak, korupsi nggak bisa dihapus, saudara, dengan retorika. Korupsi hanya bisa dihapus dengan penegakan hukum. Tangkap semua koruptor, jebloskan mereka ke penjara, hukum yang berat. Habib diborok-borokin, yang nggak salah dibikin salah, saudara. Nah sekarang rasakan borok yang Allah buka, kesalahannya Allah buka, dipermalukan oleh Allah sebagaimana kemarin dia mempermalukan Habaib. Saya sedang tunggu momentum semua pelaku daripada pembantaian 6 laskar kami di KM 50 akan kami kejar, saudara, baik secara hukum negara maupun secara hukum agama. Darah harus dibayar dengan darah, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Gak boleh penjahat-penjahat ini dibiarkan. Jokowi dengan 17 menteri Prabowo saat ini, 17-17-nya orang-orang Jokowi, saudara. Makanya jangan kaget kalau Prabowo lagi keluar negeri, menteri-menteri tadi mundar-mandirnya ke Solo. Presidennya di Jakarta, bukan di Solo. Lapor ke presiden yang di Jakarta, bukan lapor ke mantan presiden di Solo, betul? Maka itu saya tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Nah tapi sungguh pun begitu, ada kabar gembira. Mau tahu kabar gembiranya? Betul? Nah sekarang alhamdulillah, setan-setan lagi pada ribut. Setan-setan lagi pada ribut, saudara. Saling melapor, saling buka rahasia, saling buka kebobrokan, saling jebloskan ke penjara. Setan sama setan lagi ribut. Alhamdulillah. Ada yang nanya umat kepada saya, Habib, ini negara kan lagi gelap begini nih, lagi kacau balau, kenapa Habib nggak ajak umat untuk turun lagi kayak model aksi 212? Saya bilang tunggu dulu, ini setan sama setan lagi berantem, kita tonton. Saya mau tanya sama yang hadir, kalau setan sama setan lagi berantem, pisahin jangan? Jawab yang kompak, pisahin jangan? Pisahin jangan? Kalau perlu adu lagi, betul? Betul? Kalau perlu apa? Adu lagi, saudara. Ada yang protes, Habib ngadu-ngadu kan haram. Saudara, adu domba haram, betul? Adu manusia haram, betul? Ayo jawab yang kompak, adu domba haram tidak? Hukum adu domba apa? Ayo sebut hukumnya. Adu domba, adu domba, adu manusia, adu setan, adu setan. Kalau bagi saya wajib. Yang bilang mubah, yang mubah, yang bilang wajib, kita adu terus, adu. Biar setan sama setan berkelahi, setuju gak? Setuju gak? Nah setan sama setan lagi berkelahi, ntar kalau setan yang itu udah kalah, yang itu kan kecapean, baru kita jorokin. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah sekarang orang zolim ya zolim lagi berantem, betul? Zolim ya zolim lagi masing-masing saling buka rahasia, betul? Si jahat sama si jahat lagi saling menyerang, betul? Alhamdulillah. Sekarang ada yang bertanya, kenapa Habib alhamdulillah? Karena doa umat digobolin. Doa umatnya semua, doa kiai digobolin. Di mana-mana, di mimbar-mimbar, di masjid-masjid, di majelis-majelis, saudara, di mana-mana umat rame-rame baca sholawat asghiril zalimin bid zalimin. Apa arti asghiril zalimin bid zalimin? Ya Allah, bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim, aduk mereka, hancurkan sesama mereka, wa akhrina, dan keluarkan kami min bainihim, dari tengah-tengah orang zalim yang sedang berseteru, salimin, dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Saya mau tanya, sering gak kita baca sholawat asghiril zalimin bid zalimin? Sering baca? Sering dengar? Betul? Nah jadi saudara, doa kita digobol. Alhamdulillah. Saya lagi liatin saudara, dulu Jokowi itu bikin segala macam rekayasa buat nangkep saya, buat bunuh saya, buat hancurkan organisasi saya, macam-macam. Udah saudara, sampai saya hijrah ke Mekah, saya pulang ditangkap, 6 santri saya dibunuh. Itu semua dalang utamanya adalah Jokowi, saudara, yang ngatur kepala BIN, yang ngatur Kapolri, yang ngatur Panglima TNI, yang ngatur semua aparat. Bagaimana habisi Habib Rizik, saudara. Ada operasi Delima kok, kita dapat dia punya datanya, saudara. Ada 300 aparat dilibatkan dalam operasi Delima untuk ikuti, awasi, saudara, yang namanya Habib Rizik dan habisi, saudara. Nggak ada operasi semacam ini kalau presiden nggak tahu, saudara. Yang bertanggung jawab adalah Jokowi. Nah sekarang saya bersyukur, begitu dia sudah jadi presiden, boroknya lagi dibuka semua, saudara.
Borok soal ijazah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, sampai yaitu ijazah UGM-nya dibongkar, itu borok habis-habisan. Habis-habisan korupsinya, nepotismenya, bahkan sekarang rakyat di mana-mana terbuka. Ternyata begini borok 10 tahun saat memimpin Indonesia, saudara. Saya bersyukur kemarin saudara dia mau coba bikin kiai diborok-borokin, Habib diborok-borokin, yang nggak salah dibikin salah, saudara. Nah sekarang rasakan boroknya Allah buka, kesalahannya Allah buka, dipermalukan oleh Allah sebagaimana kemarin dia mempermalukan habaib, ulama, kiai, gerakan Islam, saudara. Sekarang saatnya Allah membalas. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Kita lihat aja, oh saudara, orang zalim, saudara jangan pikir Allah diam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Jangan anda pikir Allah itu lalai, Allah itu alpa, Allah itu lengah, saudara, dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Enggak, Allah enggak lalai, Allah enggak lupa, dan enggak ada sifat lupa bagi Allah, saudara. Allah enggak lengah. Siapa yang berbuat kezaliman pasti Allah akan balas, baik di dunia maupun di akhirat, dan balasan di akhirat akan lebih pedih lagi, saudara. Dan kita lihat, saya sedang tunggu momentum semua pelaku daripada pembantaian 6 laskar kami di KM 50 akan kami kejar, saudara, baik secara hukum negara maupun secara hukum agama. Darah harus dibayar dengan darah, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Tak boleh penjahat-penjahat ini dibiarkan. Kalau kemarin mereka berani bunuh 6 laskar kita, besok mereka berani bunuh kiai, berani bunuh santri, berani bunuh siapa saja, karena mereka dilindungi, dijaga, tidak diseret ke pengadilan, saudara. Saat ini kita sedang menyiapkan segala sesuatu. Kami akan seret mereka, kami akan seret mereka, termasuk Jokowinya, saudara. Siapapun yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam KM 60 sudah, KM 50, saudara, harus bertanggung jawab di pengadilan HAM. Setuju tidak? Semua saya tanya setuju tidak? Nah, semua saya tanya siap bersatu, siap berjuang. Jadi kalau Habib Kiai mau lawan pejabat-pejabat yang bejat, setuju tidak? Dukung tidak? Apalagi kalau kita mau lawan 9 cacing, saudara. Tahu 9 cacing? Kemarin jadi 9 naga. Nah sekarang, saudara, kita akan berusaha dia jadi 9 cacing. Kemarin kami melakukan tabligh akbar besar-besaran. Ribuan warga Banten kumpul, saudara. Untuk apa? Untuk melawan oligarki yang ada di PIK 2, yang merampas tanah rakyat, yang ngambil tanah tanpa bayar, saudara, yang seenaknya rakyat mau diusir, rakyat mau direlokasi, saudara. Semua pejabat dibayar, TNI Polri-nya juga dibeli, saudara. Nah kemarin kita sudah deklarasi, ribuan warga Banten turun, dan kami semua siap jihad. Kalau warga Banten diusir, dipaksa, saudara, tanpa ganti rugi yang sebenarnya, mereka semua akan angkat senjata jihad melawan naga-naga 9 yang sudah mulai kurang ajar menindas rakyat Indonesia akibat oknum pejabatnya bejat, banyak bisa dibeli, betul? Memang itu saya mau tanya masyarakat Jawa Barat ini, kalau Banten udah bergolak Jawa Barat, siap tidak perang lawan oligarki busuk? Siap tidak perang lawan mafia jahat? Siap tidak perang lawan oknum-oknum pejabat yang menjadi jongos asing? Siap tidak? Siap bangkit? Siap berjuang? Takbir! Shallu ala nabi. Memang itu saya minta selawat askir dzalimin bidzalimin teruskan baca di majelis taklim, di pesantren, saudara, di masjid-masjid, di langgar, di musola, di mana tempat, baca terus. Kita mohon pertolongan Allah agar yang zalim, saudara, disingkirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pejabat-pejabat yang zalim semua disingkirkan. Saudara, saya kesian dengan Bapak Presiden. Kenapa? Ini ibaratnya 10 tahun Jokowi pesta, saudara, ngotorin piring, ngotorin sendok, garpu, dan gelas. Nah sekarang Prabowo jadi presiden, Prabowo disuruh cuci itu piring yang kotornya, gelas yang kotornya, saudara. Udah gitu begitu berhenti ninggalin utang lebih dari 10.000 triliun. 10.000 triliun. Nah dia yang utang, sekarang Prabowo yang mesti bayar, saudara. Maka itu kesian, Prabowo jadi presiden ditinggalkan segudang masalah. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Presiden, tugasmu ini berat. Engkau ini nyuci piring, orang lain yang pesta. Engkau ini yang kalah kabut, orang lain yang korupsi. Engkau ini menjadi setengah mati atur negara karena presiden sebelumnya meninggalkan utang, meninggalkan masalah, hukum yang ditubruk. Maka itu saya sampaikan, kalau anda mau lebih ringan, Jokowi dan kroni-kroninya singkirkan. Singkirkan. Kalau Jokowi dan kroni-kroninya disingkirkan oleh Bapak Presiden, para habaib, para ulama, saat ini kita sedang menyiapkan segala sesuatu. Kami akan seret mereka, kami akan seret mereka, termasuk Jokowinya, saudara. Siapapun yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam KM 60 sudah, KM 50, saudara, harus bertanggung jawab di pengadilan HAM. Setuju tidak? Semua saya tanya setuju tidak? Nah semua saya tanya siap bersatu, siap berjuang. Jadi kalau Habib Kiai mau lawan pejabat-pejabat yang bejat, setuju tidak? Dukung tidak? Apalagi kalau kita mau lawan 9 cacing, saudara. Tahu 9 cacing? Kemarin jadi 9 naga.
Nah sekarang saudara kita akan berusaha dia jadi 9 cacing. Kemarin kami melakukan tabligh akbar besar-besaran. Ribuan warga Banten kumpul saudara. Untuk apa? Untuk melawan oligarki yang ada di PIK 2, yang merampas tanah rakyat, yang ngambil tanah tanpa bayar saudara, yang seenaknya rakyat mau diusir, rakyat mau direlokasi saudara, semua pejabat dibayar, TNI Polri-nya juga dibeli saudara. Nah kemarin kita sudah deklarasi, ribuan warga Banten turun dan kami semua siap jihad. Kalau warga Banten diusir, dipaksa saudara tanpa ganti rugi yang sebenarnya, mereka semua akan angkat senjata jihad melawan naga-naga 9 yang sudah mulai kurang ngajar menindas rakyat Indonesia akibat oknum pejabatnya. Pejabat banyak bisa dibeli, betul? Kalau gitu saya mau tanya masyarakat Jawa Barat ini, kalau Banten udah bergolak Jawa Barat, siap tidak perang lawan oligarki busuk? Siap tidak perang lawan mafia jahat? Siap tidak perang lawan oknum-oknum pejabat yang menjadi jongos asing? Siap tidak? Siap bangkit? Siap berjuang? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, gitu saya minta selawat asghar dzalimin bidzalimin teruskan baca di majelis taklim, di pesantren, saudara, di masjid-masjid, di langgar, di musola, di mana tempat, baca terus. Kita mohon pertolongan Allah agar yang zalim saudara disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pejabat-pejabat yang zalim semua disingkirkan. Saudara, saya kesian dengan Bapak Presiden. Kenapa? Ini ibaratnya 10 tahun Jokowi pesta saudara, ngotorin piring, ngotorin sendok, garpu dan gelas. Nah sekarang Prabowo jadi presiden, Prabowo disuruh cuci itu. Disuruh cuci itu piring yang kotornya, gelas yang kotornya saudara. Udah gitu begitu berhenti ninggalin utang lebih dari 10.000 triliun. 10.000 triliun. Nah dia yang utang, sekarang Prabowo yang mesti bayar saudara. Maka itu kesian, Prabowo jadi presiden ditinggalkan segudang masalah. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Presiden, tugasmu ini berat. Engkau ini nyuci piring, orang lain yang pesta. Engkau ini yang kalang kabut, orang lain yang korupsi. Engkau ini menjadi setengah mati atur negara karena presiden sebelumnya meninggalkan utang, meninggalkan masalah, hukum yang ditubruk. Maka itu saya sampaikan, kalau Anda mau lebih ringan, Jokowi dan kroni-kroninya singkirkan. Singkirkan. Kalau Jokowi dan kroni-kroninya disingkirkan oleh Bapak Presiden, para habaib, para ulama, para kiai siap untuk bantu Bapak Presiden memerangi koruptor dan membersihkan negara ini, betul? Siap bantu Bapak Presiden, siap dukung Bapak Presiden. Takbir! Maka kita bisa katakan kalau presiden serius mau perang lawan koruptor, jangan omong-omong saja, jangan ngomong saja, action, bertindak. Kami akan dukung Anda, betul? Betul? Nah mudah-mudahan saudara suara kita didengar, dan saya yakin ini acara kita di sini saudara ini lagi didengerin, intel di BIN, lagi didengerin sama intel di Mabes Polri. Kemana saya ceramah diikuti, kemana saya ceramah direkam. Enggak, saya bukan mau berontak, saya cuma mau bela Islam, mau bela umat, mau bela rakyat, mau menegakkan keadilan. Kami tidak ridho kalau rakyat ditindas, rakyat diperas, rakyat lebih dimiskinkan. Itu aja. Nah, saudara-saudara seiman semua, Habib Rizik kembali membuat pernyataan mengejutkan dengan membongkar apa yang ia sebut sebagai borok-borok Presiden Jokowi. Dalam pernyataannya, Habib Rizik menyebut bahwa sejak menjabat sebagai gubernur hingga menjadi presiden, Jokowi telah melakukan berbagai kebohongan publik dan penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan, Rizik mengaku dirinya sempat diincar, diteror, hingga merasa ada upaya untuk membunuhnya karena terus menyuarakan kebenaran. Tentu saja, pernyataan ini langsung mengundang perhatian publik. Sebagian masyarakat mendukung keberanian Habib Rizik yang berani bicara blak-blakan. Sementara sebagian lainnya meminta semua tuduhan tersebut dibuktikan di jalur hukum, bukan hanya lewat media sosial atau ceramah terbuka. Yang menarik, Habib Rizik tidak hanya berbicara, tapi juga melayangkan gugatan perdata terhadap Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nilai fantastis 5,2 triliun. Gugatan itu dilayangkan atas tuduhan kebohongan yang dinilai merugikan negara dan rakyat. Namun, hingga saat ini, tidak ada bukti kuat bahwa pemerintah atau Presiden Jokowi secara langsung mengincar Habib Rizik, apalagi sampai ingin membunuhnya. Tuduhan-tuduhan semacam ini tentu harus disikapi dengan kepala dingin dan dibuktikan secara hukum, bukan hanya dijadikan komoditas politik. Sebagai negara hukum, semua pihak harus menghormati proses hukum. Jika Habib Rizik merasa dirugikan atau terancam, jalur pengadilan adalah tempat paling tepat untuk membuktikan semua itu. Rakyat pun berhak tahu mana yang benar dan mana yang hanya sekadar narasi politik. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.
supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Santri TV. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.